Hei, bagi kalian pencinta game Mortal Kombat, pasti tidak akan asing dengan film ini dan juga dengan karakter-karakternya yang ada di film ini sendiri. Akan mengisahkan mengenai alur dari game Mortal Kombat pertama yang telah dirilis pada tahun 1995 silam, dan bisa dibilang film ini adalah bagian pertama atau kita sebut sebagai live action dari game tersebut. Dan juga kalian pernah memainkan game dan juga beberapa seri lainnya, kalian tentunya akan mengetahui karakter dan juga alur ceritanya. Karena jika kalian bahkan tidak pernah memainkan game tersebut, kalian akan bingung dengan alur cerita film ini dan juga alasan mengapa karakter-karakternya saling bermusuhan. So ya, let's go behind the story. Hai, di awal film ini kita akan diperlihatkan sebuah keluarga dari Jepang. Pria ini bernama Hanzo yang merupakan seorang ninja dengan kemampuan yang sangat hebat. Saat itu ia sedang pergi untuk mengambil air, sementara istrinya sedang menenangkan salah satu anak mereka yang sedang menangis. Namun saat sedang bekerja, ia tak menyadari bahwa ada seorang yang telah menyerang kediaman mereka. Melihat ada penyerangan terhadap para penjaga mereka, kemudian segera menyembunyikan bayi tersebut. Dan setelahnya, seorang pria bernama Bihun segera masuk ke dalam ruangan dan segera menanyakan keberadaan dari Hanzo kepada istrinya dan juga anaknya. Bihen inilah yang nantinya akan menjadi Sub-Zero. Dan mengenai kekuatannya, ia bisa dibilang adalah manusia dingin maksudnya, Hanzo yang saat itu kembali ke kediamannya melihat para penjaga yang telah terbunuh dan juga putra beserta istrinya yang telah mati membeku. Dan saat itu pula muncul para musuh yang merupakan bawahan dari Bihen. Yoyo cewek. Nah, setelah mengalahkan para anak buah Bihen pun bertarung dengan orang yang berniat untuk mengakhiri garis keturunan klan ninja tersebut. Untuk alasannya tidak dijelaskan dalam film ini, karena seperti yang telah disebutkan, film ini bukan benar-benar dimengerti jika kalian adalah pencinta series dari game Mortal Kombat. Hai, setelah bertarung dengan Hanzo berhasil dikalahkan oleh Bihen, dan saat itu tanda berbentuk naga yang ada di lengannya tiba-tiba saja memutar dan menghilang. Tanda ini akan dijelaskan lebih lanjut nantinya dalam kisah ini. Hai. Setelah itu datanglah seorang pria bernama Raiden yang kemudian ia mengetahui kejadian tersebut dan juga membawa anak dari Hanzo yang masih hidup. Adegan berpindah di mana ada seseorang pria yang sedang bersama istrinya dan juga anaknya. Pria ini bernama Cole yang merupakan seorang petarung bebas. Saat itu ia sedang mempersiapkan untuk melakukan pertarungan. Like it, find someone else will do this in an hour's notice for $200. Yang selanjutnya, dalam pertarungan tersebut ia berhasil dikalahkan oleh lawannya, dan saat itu pula ada seorang pria bernama Jax yang sedang mengamatinya. Di episode Castle dengan adegan pun langsung berpindah di sebuah dunia yang disebut dengan Outworld, atau kita sebut saja dengan dunia lain yang berbeda dari bumi.
Di sana ada seorang pria bernama Samsung. Saat itu bertemu dengan Sub-Zero, yang tak lain adalah Bi-Han yang telah membunuh Hanzo sebelumnya. Jadi secara singkat ceritanya seperti ini. Pria ini adalah tuan rumah dari sebuah turnamen bernama Mortal Kombat. Turnamen bela diri tersebut adalah turnamen di mana petarung dari bumi akan melawan petarung dari dunia lain. Petarung yang mewakili bumi berada di bawah pimpinan dari Raiden, Dewa petir yang telah muncul sebelumnya. Jika para petarung dari bumi kalah, maka petarung dari dunia lain tersebut bisa dengan bebas memasuki bumi sepenuhnya dan juga menguasai adegan berpindah subjek mengunjungi Cole. Mereka tak saling mengenal sebelumnya, dan Jack kemudian menanyakan mengenai sebuah tanda berbentuk naga yang ada pada tubuh dari Cole. Tanda ini sama dengan milik dari Hanzo sebelumnya. Dan ini juga berarti bahwa Cole adalah orang yang cukup untuk mewakili pertarungan Mortal Kombat. Cole kemudian pergi meninggalkan Jack tanpa bertanya lebih lanjut. Dan saat itu ia membawa keluarganya untuk makan malam yang ternyata sedang dibuntuti oleh namun tiba-tiba saja sebuah keanehan terjadi di tempat tersebut. Ditegur, Bro Jack kemudian membawa Cole dan keluarganya untuk kabur dari kejaran Sub-Zero. Saat itu, Jack menjelaskan bahwa ia juga memiliki sebuah tanda naga di tubuhnya, dan karena tanda itulah mereka diincar oleh Sub-Zero. Mereka kemudian berhasil disusul oleh si manusia es tersebut. Jack kemudian memberikan sebuah alamat kepada Cole untuk pergi bertemu dengan seorang wanita bernama Sonya. Sementara itu ia akan menghadapi Sub-Zero. Adegan berpindah di mana kau yang membawa keluarganya kembali ke kediaman mereka, dan saat tiba di sana, ia menjelaskan kepada istrinya bahwa ia harus pergi untuk mencari kebenaran mengenai tanda tersebut demi keselamatan mereka. Ia kemudian terjadi menuju ke alamat yang telah diberikan oleh Jack sebelumnya. Singkatnya, di sana ia bertemu dengan wanita bernama Sonya Blade, yang ternyata adalah seorang pasukan khusus yang telah mengetahui mengenai arti dari tanda berbentuk naga dan juga turnamen bernama Mortal Kombat tersebut. Di sana ia bertemu dengan seorang penjahat kelas dunia bernama Karno, yang ternyata ia juga mempunyai sebuah tanda berbentuk naga berbeda dengan yang lain. Sonya sendiri tidak memiliki tanda tersebut di tubuhnya. Setelah beberapa saat kemudian, mereka dikejutkan dengan lampu yang tiba-tiba padam dan mereka diserang oleh seekor makhluk berbentuk kadal yang bisa dibilang kemampuannya seperti seekor bunglon baru. Untuk melakukannya, Karno menancapkan suwardi atau pisau tubuh monster tersebut agar lebih mudah untuk diketahui keberadaannya. Monster tersebut adalah kiriman dari Samsung untuk membunuh para pertarungan dari bumi, padahal turnamen Mortal Kombat sendiri belum dimulai. Setelah monster tersebut, mereka bertiga bertujuan untuk pergi menuju ke sebuah kuil yang merupakan tempat di mana para petarung yang akan mewakili bumi berlatih di tempat tersebut juga. Nantinya mereka akan bertemu dengan Raiden, si dewa petir pelindung petarung dari bumi. Adegan berpindah di mana mereka bertiga yang sedang menuju ke kuil Raiden yang berada di sebuah tempat entah berada. Singkatnya, setelah berjalan beberapa saat, mereka bertemu dengan seorang pria bernama Liu Kang. Karno kemudian mengeluarkan pisaunya karena mengira pria itu adalah musuh, dan setelah itu barulah diketahui bahwa mereka berada di pihak yang sama. Liu Kang kemudian membawa mereka ke dalam kuil yang terletak di dalam tanah. Di sana mereka disuruh untuk berlatih membangkitkan kekuatan mereka sebelum turnamen tersebut dimulai.
Dan juga di tempat inilah mereka akhirnya mengetahui bahwa Jax ternyata berhasil diselamatkan. Dan saat itu mereka sedang berusaha untuk menanamkan sebuah lengan baru untuknya. Mereka juga kemudian bertemu dengan Raiden untuk dijelaskan bagaimana mereka akan berlatih nantinya. Berpindah saat Liu Kang yang sedang bermediasi dikejutkan oleh kedatangan Sub-Zero, dan saat itulah datanglah seorang petarung lainnya bernama Kung Lao yang merupakan sepupu dari Liu Kang. Ternyata kedatangan Sub-Zero tidak sendirian. Sumsang saat itu juga datang ke kuil tersebut untuk membunuh para petarung Sumsang yang sangat yakin bahwa para petarung dari bumi tak akan bisa memenangkan turnamen tersebut, apalagi beberapa dari mereka belum membangkitkan kekuatan supranatural. Namun Raiden selaku dewa protektor kemudian segera muncul dan mengaktifkan pelindung di tempat tersebut. Jadi intinya tak boleh ada pembunuhan sebelum turnamen Mortal Kombat tersebut. Dimulai perlindungan aktif, kemudian memaksa mereka untuk segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Mengantisipasi kejadian yang akan datang, mereka pun dilatih oleh Liu Kang dan Kung Lao untuk membangkitkan kekuatan Supra Power. Namun berbeda dengan Sonya, ia tidak dapat melakukan hal tersebut karena tidak memiliki tanda naga di tubuhnya. Di dalam film ini tidak dijelaskan secara rinci bagaimana cara untuk membangkitkan kekuatan mereka. Sementara itu soalnya akhirnya melihat Jackson telah memiliki lengan baru, bisa dibilang sebuah lengan robot alternatif. Agan-agan segan ketika mereka sedang makan malam, mereka memarik Kano yang tak becus dalam latihan saat itu juga karena merasa marah karena dianggap tak berguna, dan ia secara tak sengaja berhasil membangkitkan kekuatannya. Ia dapat menembakkan sebuah sinar laser dari dalam matanya, namun kemampuan tersebut masihlah belum sempurna. Dalam suatu saat Raiden menjelaskan bahwa Cole sebenarnya adalah keturunan dari Hanzo yang telah dibunuh oleh Sub-Zero sebelumnya. Namun sebenarnya jiwa dari Hanzo sedang berada di sebuah tempat di dunia lain dan ia dapat bangkit saat waktunya tiba. Setelah menjelaskan hal tersebut, Raiden kemudian membukakan gerbang dan membiarkan Cole untuk mengunjungi keluarganya. Sementara itu Samsung juga telah menyiapkan para petarungnya, diantaranya adalah Kintara, Milena, Kabel, Sub-Zero, dan juga Raiko. Kabel sendiri ternyata adalah kenalan lama dan juga musuh dari Kano di dunia manusia sebelumnya. Saat itu Kabel berencana untuk membuat Kano mau berpihak pada mereka. Singkatnya, Kabel kemudian mengunjungi Kano dan menawarkan sebuah hadiah yang sangat menggiurkan bagi Kano. Kabel meminta Kano untuk menghancurkan sebuah benda pusaka yang akan menonaktifkan pelindung di tempat tersebut. Kano kemudian setuju untuk berkhianat, dan setelah menghancurkan pusaka tersebut, Samsung berhasil memasuki kuil tersebut karena pelindung telah dinonaktifkan dan pertarungan di antara mereka pun tak dapat dihindarkan. Di saat yang sama, Cole yang sedang bersama keluarganya dikejutkan dengan kehadiran salah satu petarung Sumsang yang berniat untuk membunuhnya. Ia terpaksa harus bertarung mati-matian demi melindungi keluarganya dan juga kita.
still good enough for me. You're beneath. Fuck this. Dalam keadaan tersesak, Ole akhirnya berhasil membangkitkan kekuatan dan berhasil mengembalikan keadaan dan juga membunuh musuhnya, Khaligen. What a suit, Dad. Blade! Thank you for helping for 1,000 years. Di dalam kuil Kung Lao harus terbunuh saat Sumsang menghisap jiwa dirinya, dan Raiden tiba-tiba datang dan ia juga kemudian membuka pintu yang akan membawa Cole kembali ke kuil tersebut. Setelahnya ia juga kembali membawa mereka di sebuah ruang hampa di mana saat ini hanya mereka berempat yang akan melawan para petarung dari Sumsang. Jika kalian bingung mengapa Raiden tidak ikut bertarung, hal ini karena para dewa dilarang untuk terlibat dalam pertarungan Mortal Kombat. Mereka hanya bisa melatih para petarung di dalam ruang hampa tersebut. Mereka pun berniat untuk membalas dendam Cole, kemudian berniat agar masing-masing dari mereka melawan musuh satu persatu. Mereka meminta Raiden untuk menginginkan mereka untuk bertemu dengan para musuh. Jadi intinya Raiden sebagai seorang dewa bisa membuat mereka bertarung satu melawan satu. Jack akan melawan Rico Project Ford, Sonya akan melawan Kano, sementara Cole dan Liu Kang akan melawan Mileena dan juga Kabel. Ngomong-ngomong, secara satunya berhasil mengalahkan Kano, berhasil memperoleh tanda naga dan juga mendapatkan kekuatan baru, dan saat itulah ia menuju ke tempat pertarungan dari Cole untuk membantu mereka membunuh Mileena. Sementara itu keluarga Cole sedang bersiap bersiap untuk pergi dikejutkan dengan kedatangan Sub-Zero di rumah mereka. Dan saat itulah Sub-Zero datang dan memberitahukan kepada Cole bahwa keluarganya sedang ditawan di tengah Get over here! Ya, di sana ia melihat istri dan anaknya yang tengah membeku tak sadarkan diri, dan pertarungan antara keduanya pun tak dapat dihindarkan. Dalam keadaan tersebut, Hancur yang telah meninggal ternyata berhasil bangkit dari kematian.